Di akhir zaman ini dusta sampai ke ufuk. Macam mana dusta sampai ke ufuk? Kata Al-Habib Al-Allama Al-Maghfur lahu Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashkur yang meninggal baru-baru ini, beliau ada mengatakan dalam ceramahnya, al-kibr tablughul afaq, dusta yang sampai ke ufuk, ke angkasa, adalah satelit yang menjadi perantara untuk menyebarkan informasi dan maklumat. Kita punya informasi sekarang ini, kalau kita hantar maklumat daripada mana, email ke atau WhatsApp ke, Instagram ke, di mana kita hantar? Atas dulu. Ini kan al-kibr tablughul afaq. Kalau dulu untuk menyebarkan berita palsu itu memerlukan kepada waktu, zaman sekarang dengan sesaat sahaja berita mudah untuk tersebar. Baginda Rasulullah SAW sudah membawa konsep untuk kita tidak menjadi korban informasi sebelum adanya teknologi. Baginda Rasulullah SAW sudah meletakkan kaidah menyikapi informasi sebelum mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial dan juga melalui al-i'lam, melalui kabar-kabar yang disampaikan melalui teknologi yang ada di zaman kita sekarang. Dan di antaranya baginda Rasulullah SAW ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau datang seorang fasik kepada kamu, kamu jangan terus percaya, tapi buktikan dulu. Ayat ini ketika turun kepada Nabi, ada satu orang diutus oleh Nabi untuk pergi ke satu daerah. Tujuannya untuk mengambil zakat daripada daerah tersebut. Jadi sini ambil ya. Di perjalanan orang ini kembali dan menyampaikan laporan kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, saya akan dibunuh oleh orang yang dari daerah itu. Kata Nabi, kenapa mereka membunuh? Ini kan utusan, ini kan duta diantar oleh Nabi. Dan itu kesalahan besar waktu itu kalau ada orang membunuh orang yang diutus oleh pemimpin negara. Dan kita kalau tahu sejarah, peperangan Mu'tah itu terjadi disebabkan oleh karena duta Rasulullah itu dibunuh. Nabi hantarkan satu orang untuk bawa surat kepada raja Kristen. Duta yang dihantar oleh Nabi dibunuh, dipersiapkan tentara oleh Nabi untuk berperang menuntut hak daripada orang yang dibunuh tanpa dengan alasan yang benar. Jadi sistem hubungan diplomatik waktu itu seperti itu. Ya, ini duta itu punya hak untuk dilindungi. Dan ketika beberapa duta datang jumpa dengan Rasulullah SAW, dilindungi hatta daripada mereka yang bermusuh kepada Rasulullah. Katanya, kalau bukan oleh karena putusan itu terlindungi haknya, maka aku bunuh kamu, kata Nabi SAW. Dan berbicara tentang menyikapi informasi ini, ketika Nabi mendapatkan kabar daripada orang yang diutus oleh Nabi ini kalau dia akan dibunuh, maka Nabi persiapkan tentara untuk menuju ke daerah tersebut. Daerah yang akan diambil zakatnya sedang menunggu orang yang diutus oleh Nabi untuk serahkan zakat itu, serahkan kepada Nabi. Jadi orang di daerah itu sudah persiapkan zakat itu diserahkan. Nabi menghantarkan tentara untuk menghukum kepada mereka karena informasinya utusan Nabi akan dibunuh. Jadi orang di sana di daerah itu, Nabi selalu tidak terlambat untuk menghantarkan orang memungut zakat, tapi kenapa ini tak datang-datang? Jadi mereka daripada daerah itu keluar menuju ke Madinah untuk bertanya, ya Rasulullah, mana utusan kamu yang diutus kepada kami untuk kami serahkan zakat kami? Tengok macam mana gara-gara informasi yang salah, daripada daerah itu keluar untuk tanya mana orang itu yang akan ambil zakat kami, yang ini tentara datang untuk
bertemu di tepi sama-sama di jalan. Ini mau memerangi, ini datang untuk menyerahkan zakat. Katanya, kamu mau pergi kemana? Kata, kami akan pergi ke daerah kamu. Lalu kenapa kamu akan datang ke daerah kami dengan membawa sekian ramai orang dan itu menghukum kepada kamu karena kamu akan membunuh utusannya Rasulullah? Kata mereka, kami tak ketemu pun. Sampailah orang itu jumpa dengan baginda Rasulullah. Singkat cerita, ternyata orang itu akhirnya mengaku kalau dia membawa berita yang tidak betul. Turun firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in. Dalam qiraah yang lain, fatathabbatu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. At-tathabbut matlub.